Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini dengan kudratnya Allah, dengan kehendaknya Allah, dengan kekuasaannya Allah, Allah jumpakan kita lagi di dunia maya ini. Meskipun di dunia maya ini kita tidak bersentuhan langsung, tidak pernah berjumpa langsung, bertatap muka langsung, tapi karena tiap hari kita saling bertegur sapa, subhanallah, akhirnya apa yang terjadi? Kita seperti sudah dekat, kita seperti sudah jadi saudara. Masya Allah ya Fatur, Masya Allah, ini teman-teman semua datang dari, saya banyak banget nih, dari Labura, Sumut, Halmahera, Masya Allah, saya tidak bisa bacakan satu persatu ya. Tapi malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat ajib ya, sebuah kisah tamsilan daripada ulama yang pernah saya dengar dulu. Jadi dalam satu bayan, dalam satu majelis, ada seorang ulama, dia bercerita tentang seorang pemuda. Ada seorang pemuda berjalan di dalam hutan. Dia berjalan sendirian dalam hutan. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan kehadiran seekor singa. Singa tadi menatap wajahnya, menatap dia lagi dan lagi. Pemuda tadi diam. Akhirnya singa tadi mengaum. Ketika singa tadi mengaum, si pemuda tadi pun lari terbirit-birit ketakutan. Si pemuda tadi lari terbirit-birit ketakutan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari tempat bersembunyi, tapi dia tidak temukan. Terus berlari sekuat tenaganya dan dilihat di depan dia ada sebuah sumur tua. Maka pemuda tadi dia loncat ke dalam sumur tua tadi dan dilihat ada ada sebuah akar yang sangat panjang, dan sumur itu lumayan dalam. Maka pemuda tadi pun bergelantung di akar tadi, dan sehingga singa tadi pun tidak bisa masuk ke dalam sumur tua tadi. Dia senang, dilihat, kau nggak bisa tangkap aku. Maka dia senang, dia bergelantungan di dalam sumur tua tadi. Singa pun melihat dia dari atas, memutar-mutar sambil mengaum-ngaum, menunggu pemuda tadi keluar. Subhanallah, si pemuda tadi merasa tenang dan menunggu. Dia berharap singa tadi pergi meninggalkan dia. Tapi apa yang terjadi, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apa yang terjadi? Pemuda tadi melihat ke bawah, ternyata di bawah ada beberapa ekor ular berbisa. Ada beberapa ekor ular berbisa. Seketika ketakutannya pun datang lagi. Yang tadi sudah merasa aman daripada kejaran singa tadi, ternyata ini bahaya ini. Kalau turun dikit lagi, dia akan digigit oleh ular yang berbisa tadi. Di atas ada seekor singa yang mengaum-ngaum, di bawah ada ular berbisa. Coba kalian bayangkan. Dan bertambah ketakutan pemuda tadi ketika melihat akar tempat dia bergantung tadi digerogoti oleh dua ekor tikus. Satu ekor tikus berwarna hitam, satu ekor tikus berwarna putih. Terus menggigit-gigit daripada akar tadi. Dan pemuda tadi bertambah ketakutannya, subhanallah, Allahu Akbar, sebentar lagi akar akan putus. Di atas seekor singa, di bawah ada ular berbisa, kemudian tempat bergantung dia satu-satunya akar tadi, yang dia pikir akan menyelamatkan dirinya, ternyata digerogoti oleh dua ekor binatang tikus yang berwarna hitam dan putih. Maka si pemuda tadi, hadirin sekalian, ketakutan luar biasa. Tiba-tiba menetes di mulut pemuda tadi setetes madu. Ketika madu tadi dia jilat, pemuda tadi menjilat madu yang menetes di wajahnya tadi. Seketika dia lupa dengan singa, dia lupa dengan ular berbisa, dia lupa dengan tikus hitam putih yang menggerogoti akar tempat dia bergantung tadi. Subhanallah ya. Ini tamsilan sederhana, hadirin sekalian. Singa itu ditamsilkan malaikatul maut yang mengejar kita. Kemudian ular berbisa, alam kubur kita, kuburan kita yang tidak bisa kita lari darinya. Suatu hari kita akan temui dia, kuburan tadi. Kemudian tempat bergantung itulah waktu hidup kita di dunia. Dan tikus hitam putih adalah siang dan malam yang akan terus menggerogoti waktu
yang pasti akan memutuskan daripada waktu tadi, sehingga kita akan terjatuh dalam kejaran malaikatul maut, kemudian jatuh ke dalam kubur. Nah, jadi hadirin sekalian, mari kita renungi, jangan sampai putus itu akar, kita masih sibuk menikmati madu itu. Fikirkan hari ini bagaimana cara membunuh itu ular. Nah, kalau singa nggak mungkin kita akan usir dia. Malaikat maut nggak mungkin kita akan lari darinya. Tapi insya Allah kalau kita turun ke bawah, itu ular-ular bisa kita bunuh semua. Dengan apa? Gunakan semua potensi kemampuan terbaik yang ada pada diri kita untuk menyelamatkan diri kita di dalam kubur. Jangan terkesan dengan madu tadi, jangan terkesan dengan dunia, hadirin sekalian. Ya, dari kisah yang singkat ini bisa difahami. Ya, bisa nggak kalian semua yang ada di rumah mengulangi kisah ini, menceritakan sebagai dongeng sebelum tidur kepada anak-anak kita? Hari ini anak-anak kita telah sibuk dengan gadget, sibuk dengan tokoh-tokoh yang nggak jelas, dengan bintang-bintang impian mereka yang tidak ada pelajaran di dalamnya. Saya masih teringat waktu saya masih kecil dulu, itu nenek saya selalu, mama saya selalu menceritakan kisah-kisah inspiratif, tamsilan-tamsilan yang luar biasa, yang insya Allah akan membangun jiwa-jiwa kita. Maka kisah-kisah ini, tamsilan-tamsilan indah ini, yang kita dengar daripada para guru-guru kita, daripada para ulama, mesti kita jadikan sebagai bahan mudzakarah kita. Kita jadikan sebagai bahan obrolan kita dengan teman-teman kita. Ya, saya pengen dengar kalian menceritakan ini. Mudah-mudahan ada yang mengulang lagi, cerita ini. Ingat ceritanya bagaimana tadi? Seorang pemuda masuk berjalan-jalan di hutan, dikejar oleh seekor singa. Pemuda tadi bersembunyi di dalam sumur tua, kemudian bergelantung dia di mana? Di dahan pohon, di bawah sumur ternyata ada ular berbisa. Kemudian akar pohon tadi digerogoti oleh tikus hitam dan putih. Kemudian menetes di mulutnya tetesan madu yang jatuh daripada pohon tadi. Dia lupa dengan singa, dia lupa dengan ular berbisa, dia lupa dengan tikus hitam putih yang menggerogoti daripada usianya. Subhanallah, inspiratif ya. Paham nggak teman-teman sekalian? Mana komentarnya? Coba yang di Facebook, subhanallah. Bagaimana komentar kalian? Paham nggak kisah ini? Kira-kira bisa nggak kalian mengulangi kisah ini? Ceritakan kepada semua orang. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Tetesan madu tadi, jangan sampai kita lupa. Sementara waktu terus berlalu, hitam putih tikus tadi terus menggerogoti waktu, siang dan malam terus akan menghabiskan waktu kita, suka tidak suka, siap tidak siap, rela atau terpaksa. Sering-sering sampaikan tamsilan Ustaz, benar, tamsilan Masya Allah, perumpamaan, dan itu adalah salah satu wasiat Rasulullah SAW sebelum wafat. Nabi merisaukan wanita, salat, dan salah satu wasiat beliau apa? Sampaikanlah agama dengan tamsilan, dengan perumpamaan. Karena tamsilan ini adalah hikmah yang akan menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Orang kalau disampaikan tafsir nggak semua orang paham, tapi kalau tamsilan, perumpamaan, orang-orang bodoh pun akan mengerti. Sebagaimana tamsilan yang pernah saya dengar ketika saya khuruj fisabilillah, seorang yang bayan, dan saya menangis waktu itu. Ya, saya menangis waktu itu. Ada amir saya waktu itu namanya Marwan di Ridwan, dia orang yang pertama mengajak saya untuk pergi khuruj fisabilillah. Waktu itu di Singaraja, saya ingat tuh di Singaraja, kita lagi khuruj 3 hari, beliau ceramah sederhana saja. Dia bilang begini, kebahagiaan manusia hanya dalam agama. Slow, tenang saja. Sebagaimana kebahagiaan ikan hanya dalam air. Kebahagiaan ikan hanya dalam air. Kalau ikan keluar dari air, dia pasti binasa. Begitu juga manusia yang keluar dari agama, dia pasti binasa. Hanya tamsilan sederhana seperti itu membuat saya menangis jadi-jadi waktu itu. Ya. Jadi tidak ada ceritanya ikan tuh bahagia di hotel 5 star. Coba kalian bawa itu, tangkap ikan, bawa ke hotel bintang 5. Kamu bisa bahagia di sini? Nggak bisa. Karena kebahagiaan ikan hanya dalam air. Fitrahnya ikan itu di dalam air. Meskipun airnya bergelombang, ombak besar, tapi kalau selama ikan di dalam air, dia pasti bahagia. Meskipun airnya keruh, selama ikan di dalam air, dia pasti bahagia. Oke? Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampaikan agama dengan tamsilan, dengan perumpamaan. Nah, maka malam hari ini sebetulnya saya cuma ngetes daripada mikrofon yang saya beli ini. Saya pikir gimana kalau kita tes dulu pada teman-teman di Facebook.
Alhamdulillah kalian bisa mendengarkan dan siap mengamalkan dan menyampaikan. Sampaikan dengan cara kalian, dengan seni kalian sendiri. Habis tutup majelis ini nanti, panggil orang yang tidak duduk dalam majelis ini, sampaikan kepada mereka. Ingat, kisah saya ulang lagi nih. Seorang pemuda, dia berjalan di dalam hutan, ini cluenya ya. Kemudian dikejar oleh seekor singa atau macan, atau harimau, terserahlah tampilannya. Kemudian pemuda tadi masuk ke sumur tua, dia bergelantungan di akar pohon. Ternyata di dalam sumur tua ada ular berbisa. Ya, kemudian pemuda tadi ketakutan, di atas ada singa, di bawah ada ular berbisa. Ternyata akar tempat dia bergantung, satu-satunya harapan dia untuk menyelamatkan dirinya, digerogoti oleh tikus hitam dan putih. Di tengah ketakutan yang menjadi-jadi, jatuhlah tetesan madu ke mulut pemuda tadi. Lalu dia mulai menikmati madu tadi, dan dia lupa dengan singa, dia lupa dengan ular berbisa, dia lupa dengan tikus hitam putih yang menggerogoti daripada dahan-dahan tadi. Nah, itulah kita manusia yang sering lupa dengan kematian, lupa dengan malaikat maut, lupa dengan kubur, lupa dengan siang dan malam, waktu yang terus berjalan, yang tak pernah berhenti, yang mana waktu ini adalah makhluk Allah yang tidak punya perasaan sedikit pun. Dia pasti akan menggilas semua yang bernafas. Dia tak peduli dia nabi-nabi, raja-raja, orang kaya, orang miskin, semua pasti akan digilas, semua pasti akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pasti mati. Oke, semua bersedia insya Allah. Semoga kita semua mati dengan husnul khatimah. Bagaimana caranya? Perbaiki iman, perbaiki amal, perbaiki salat, tambah ilmu, basahi lisan dengan zikrullah, perbaiki akhlak, luruskan niat ikhlas, tasihun niyah, dan yang paling penting apa? Hati baik. Husnuzon terus kepada Allah. Orang yang husnuzon insya Allah mati yang husnul khatimah. Orang yang suuzon terus hidupnya kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah, kemungkinan besar mati ya su'ul khatimah. Saya Dede Sulaiman mengucapkan selamat beristirahat kepada sahabat-sahabat saya sekalian. I love you full, betul-betul mencintai kalian karena Allah, berharap kalian semua selamat di dunia, selamat di kubur, di mahsyar, di sirat. Semoga kita nanti bisa sama-sama berjumpa dengan Rasulullah SAW di Jannatul Firdaus. Amin. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.